Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera jemaat Tuhan dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Pada malam ini saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dan juga kita bersyukur pada malam ini kita masih melaksanakan ibadah keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada ibadah keluarga malam ini yaitu doa minta tolong kepada Tuhan. Dalam Mazmur 40 ini, kedua pokok nyanyian yaitu nyanyian doa ucapan syukur kepada Tuhan dan nyanyian minta tolong kepada Tuhan. Hanya di Mazmur 40 ini, kedua pokok nyanyian tersebut disatukan menjadi satu nyanyian. Saat mengucap syukur, orang mengakui berkat Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan saat berteriak minta tolong, orang sedang mengalami berbagai kesulitan yang mengancam hidupnya. Dengan menggabungkan dua pokok ini dalam satu mazmur, maka pemazmur hendak menegaskan bahwa sekalipun Tuhan memberkati umatnya karena mereka taat kepadanya, namun umat sungguh sadar bahwa dia juga tetaplah orang yang berdosa, yang berbeban berat, dan yang perlu pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 40 disebut dengan Mazmur Daud. Dia seorang pemusik, sehingga banyak mazmur dikaitkan dengan namanya. Boleh jadi bahwa semua mazmur yang berlabel Mazmur Daud adalah ciptaan Daud sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang memilih Daud menjadi raja atas umat Israel melalui pengurapan oleh Samuel. Daud adalah putra bungsu dari Isai, orang Bethlehem. Ia seorang yang hebat dan kuat, baik dan sebelum ia menjadi raja Israel. Semasa mudanya, dia bekerja sebagai gembala kambing domba, dan dia dapat membunuh serigala juga singa. Dialah yang membunuh Goliat dengan alat yang sederhana. Pada masa pemerintahan Raja Saul, dia menjabat panglima perang. Ia lebih banyak mengalahkan musuh daripada Raja Saul. Dialah raja yang merebut seluruh tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan mempersatukan umat Israel menjadi suatu bangsa. Kira-kira kapan Raja Daud mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga dia memohon dengan amat sangat agar Tuhan segera menolongnya dan tidak berlambat-lambat. Jika diamati perjalanan hidup Raja Daud, maka keadaan yang paling cocok dengan permohonannya itu atas minta tolong kepada Tuhan yang sangat mendesak ialah ketika dia diburu oleh Raja Saul untuk membunuh dia. Apakah Daud benci dan dendam kepada Saul? Tentu tidak. Sebab ketika ia mendapat kesempatan membunuh Raja Saul, ia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Apakah alasan Daud tidak mau membunuh Saul? Padahal tersedia kesempatan itu. Daud berkata bahwa ia tidak mau menyakiti dan apalagi membunuh Saul, karena ia menghormati Saul sebagai raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Ia akan merasa berdosa jika dia berbuat jahat kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapinya. Janganlah menyakiti hamba-hamba Tuhan hingga membuatnya menangis. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
ada ilustrasi demikian. Seorang pria yang telah bertobat setiap hari ditanya oleh sahabatnya, "Mengapa kamu selalu membicarakan dan menyebut nama Yesus?" Mendapat pertanyaan demikian, pria ini terdiam sebentar. Bukan langsung menjawab. Ia malah mengambil sejumlah ranting dan rumput yang kering dan dibuatnya menjadi lingkaran. Setelah jadi, ia pun membakarnya. Namun sebelum itu ia sudah meletakkan seekor ulat di tengah-tengah api. Api semakin besar, tetapi belum ada satu patah kata pun yang keluar dari pria tersebut. Justru ia dan sahabatnya menyaksikan bagaimana ulat yang ditaruh di tengah-tengah api itu menggeliat dan ingin segera keluar dari sana. Tidak lama kemudian ia pun lalu mengeluarkan jari tangannya, dan dengan segera si ulat merambat naik dengan selamat. Seperti itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika saya tidak berdaya. Berada di tengah-tengah bahaya, saya berseru dalam doa mohon pertolongan padanya. Ia mendengarkan saya dan memberi pertolongan, kata pria tersebut setelah menolong ulat keluar dari lingkaran api. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi kehidupan ini, kita akan menemui berbagai bentuk dan ragam tantangan ataupun proses pergumulan hidup. Secara manusiawi, kita memiliki kelemahan yang bisa saja membawa kita pada keputusasaan, takutan, stres, sakit hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi semua itu. Segala pergumulan hidup yang akan kita lalui di dalam dunia ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia memberikan perlindungan atas seluruh hidup kita. Dia akan menjaga hidup kita dari segala mara bahaya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia untuk menjaga setiap langkah kita. Ketika kita sudah hati-hati pun, bahaya masih bisa menghadang. Entah itu kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak bisa melindungi anak-anak kita selama 24 jam, dan kita juga tidak bisa menjaga harta benda kita setiap saat. Selama hidup ini, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu ada untuk menolong kita. Kadang hidup kita seperti ulat dalam cerita tadi, tidak bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman pada malam ini, pemazmur menaikkan doa minta tolong kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan agar jangan menahan rahmat-Nya daripadanya dan menjaganya. Sebab malapetaka mengepung dia untuk mencelakakan dan karena kesalahannya juga. Ia mohon agar Tuhan segera menolongnya, supaya dia terlepas dari ancaman musuh-musuh. Hal ini menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi situasi yang sangat genting. Ia mohon agar Tuhan membuat semua musuh-musuhnya menjadi malu, mundur dari rencana jahatnya.
kena noda, dan agar para pengoloknya terdiam. Sebaliknya ia mohon agar Tuhan memberi berkat, kegembiraan, dan sukacita bagi orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Setiap manusia pasti memiliki masalah atau pergumulan, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Entah susah karena ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, teman, atau sakit penyakit, ataupun masalah lainnya, dan berharap mendapatkan pertolongan atau jalan keluar. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Doa minta tolong kepada Tuhan Yesus adalah solusi dan jawaban bagi orang-orang yang patah semangat, yang banyak beban, susah karena ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, teman, sakit penyakit. Tuhan berfirman, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai ayat 14. Dan juga dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, Tuhan berfirman, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan. Jadi sesulit apapun masalah kita, Tuhan Yesus adalah jalan menuju sukacita. Karena Dia akan menolong kita di saat yang tepat. Karena kita tidak dibiarkan jatuh tergeletak, tetapi saat yang tepat Dia akan mengirim para malaikat untuk menolong kita. Dia adalah kebenaran, Bapak Ibu. Dia adalah tempat yang benar untuk mengadu, mengeluh, dan mencari pertolongan. Bukan ke dukun, orang pintar, atau ke tempat-tempat yang salah, atau mengandalkan diri sendiri. Dia hanya sejauh doa. Dengan menyebut nama Tuhan Yesus dalam doa kita, Dia pasti mengabulkan doa kita. Dia adalah hidup. Dalam Tuhan Yesus akan terpancar air-air kehidupan. Rohmu akan menyala-nyala, dan kuasa dan mukjizat akan terjadi padamu. Saya punya kesaksian, Bapak Ibu. Dalam hidup saya, di mana 2 tahun yang lalu, saya menemukan sebuah pergumulan yang sangat-sangat mendadak. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah mendengar cerita ini atau mengetahuinya. Di saat anak saya yang ketiga lahir, kuasa Tuhan berjalan, kuasa Tuhan menolong saya. Jadi anak saya itu lahir di dalam mobil, di mana saya harus melakukan tindakan untuk melahirkan anak saya di dalam mobil. Pada saat situasi demikian, hanya 3 kata yang keluar dalam hati saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Apa yang terjadi setelah itu? Dalam seketika, pikiran saya tenang, saya punya keberanian, saya punya kekuatan, saya tahu Tuhan akan menolong saya, karena yang saya pertaruhkan adalah nyawa istri dan anak saya.
Pada saat lahir anak saya, yang keluar duluan adalah kakinya. Saya tidak punya keahlian dalam kebidanan untuk melahirkan seseorang. Tapi entah kenapa, atas pertolongan Tuhan, semua itu berjalan dengan lancar. Dan Tuhan telah menunjukkan mukjizatnya kepada saya. Mungkin Bapak Ibu bisa memiliki kesaksian-kesaksian lain. Seperti apa yang telah saya alami. Jadi Bapak Ibu, apabila kita mengalami pergumulan, jangan pernah untuk menghindarkan diri atau mengandalkan diri untuk menyelesaikan pergumulan itu. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya dari Dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu artinya bahwa hanya di dalam Dia datang pertolongan kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan maha besar, di mana semua isi dunia ada di dalam kekuasaannya. Dan hanya di dalam Dia selalu ada pertolongan untuk kita. Jadi saat mengalami persoalan dan tantangan, jangan pernah menyerah atau menjadi bimbang. Tetaplah teguh, karena Tuhan Yesus adalah doa kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti, namun yakinlah dan percaya bahwa Dia pasti akan membuka jalan keluar bagi kita. Ada banyak cara Tuhan menolong di luar akal kita. Maka itu milikilah iman, Bapak Ibu, bahwa ketika dahulu Yesus sudah menolong, maka saat ini pun akan sama. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap masalah. Dan tidak akan ada persoalan yang melebihi kemampuan kita. Oleh karena itu, saat menghadapi apapun, jangan cemas. Tetaplah kuat bersama Tuhan. Sebab hanya orang yang kuat yang akan mendapatkan pertolongannya. Di dalam Dia ada jalan keluar, pengharapan, dan kepastian. Bagian kita adalah berdoa, Bapak Ibu. Berusaha dan tetap yakin terhadap kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada mukjizat. Karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Segala yang mustahil bagi manusia, tapi mampu melakukannya bagi kita yang percaya kepadanya. Sampai hari ini mukjizat Tuhan masih ada. Jadi jangan pernah bimbang dan takut. Karena bersama Tuhan selalu ada pengharapan dan kemenangan. Selain itu, Ia juga selalu memberikan kepastian untuk menolong. Pertolongan Tuhan itu bukanlah hanya janji-janji belaka, namun merupakan kepastian bagi kita. Tetaplah berpegang teguh pada setiap janji yang akan digenapi di dalam hidup ini. Walaupun hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa serta berharap pada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Pertolongannya itu selalu datang tepat pada waktunya. Tetaplah menantikan pertolongan Tuhan, karena orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Maka itu Bapak Ibu, untuk menjalani hidup ini, jangan pernah mundur, tetaplah maju, hadapi setiap masalah bersama Tuhan. Dia pasti akan memberkati kemenangan
Percayalah, di saat situasi sulit, bahkan seakan-akan menghadapi tembok tebal, tetaplah berdoa. Berserah penuh kepada kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ingatlah, Tuhan Yesus senantiasa selalu siap untuk menolong dan memimpin seluruh hidup kita. Tetaplah berdoa apapun kesulitan yang kita hadapi. Sebab doa akan menarik pertolongan diri atas Tuhan turun dalam hidup kita. Tuhan Yesus melindungi, menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Amin.